Hai, selamat sore. Apa kabar semua? Kembali lagi di live cookingnya Home Indonesia. Hari ini kita akan masak seafood nelayan bareng Chef David Wijaya. Nah, hai Chef Alonso, how are you? Hi Chef Costas. Thanks for joining me today. Jadi hari ini kita akan masak seafood nelayan. Today I will be cooking one of Indonesian dish. Yeah, so it's called seafood nelayan, and we're teaming up with Chef David from he's in Perth. He's actually from Indonesia. Hi, good morning to you. Oke, halo Susi, apa kabar? Thanks sudah join ya. Oke, jadi kita masih menunggu sama Chef Davidnya untuk masuk di sini. Sementara buat kalian yang ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa nanya di komen. Dan juga hari ini aku udah persiapkan bahan-bahan seafood nelayan ya. Jadi di sini bahan-bahannya semuanya aku dapat dari Home Indonesia. Aku bisa review sedikit. Jadi di sini aku ada salmon sebanyak kira-kira 150 gram. Juga aku ada green mussel seperti ini. Juga aku ada udang, dan aku ada rempah-rempah Indonesia semuanya itu seperti serai, tapi kayaknya aku kurang serai. Serai, aku ada serai, aku juga ada gula Jawa, dan yang aku ada lagi juga ada pasta yang aku udah halusin bumbu halusnya ini. Ada bawang merah, bawang putih, juga daun jeruk, dan tusuk sate. Jadi kita akan buat sate kerang, sate oyster. Jadi kalian yang ada pertanyaan buat Chef Davidnya boleh nanya-nanya nanti. Jadi kita akan platingnya itu ala masakan modern. Jadi nanti hasilnya pasti bagus. Hi, for you guys who join, and if you have any question for Chef David, you can put it in the comment, and yeah, we're gonna have fun. I hope you guys try this recipe at home. Soalnya kayaknya nggak terlalu susah, tapi yang pastinya itu enak. Oke. Agak jauh sih. Jadi aku masih menunggu. Aku kabarin dulu Chef Davidnya. Tadi aku lupa teks dia kalau aku udah live. Bentar ya. Oke, di sini siapa nih yang berpuasa hari ini? Buat yang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian bisa go puasanya sampai 1 bulan, nggak ada bolong-bolongnya. Oke, kita masih menunggu. Iya, Chef David udah di sini. Aku invite dia dulu ya. Hai Cindy, how are you? I'm so happy aku bisa respon kamu hari ini. Soalnya biasanya aku lagi masak. Tuh. Oke, kita lagi connecting. Hai Chef David, how Halo. are you? Good, thank Apa you. kabar? Baik. Iya, thank you banget ya, udah hari ini udah mau luangin waktu untuk ngajarin kita. Iya, kita excited banget, and thank you so much for your time. Ya, Sama-sama. ya sebelum kita mulai, ada nggak sih kata-kata pesan-pesan kepada pemirsa, fansnya yang di rumah yang udah nonton? Iya, atau siapa Nggak aja? banyak. Untuk teman-teman yang puasa, semoga selamat menunaikan ibadah puasanya. Iya, Ya, iya bener. kita bikin menu hari ini, kita bikin menu seafood nelayan. Idenya ini sebenarnya combination ya dari sebenarnya resepnya ini dari my grandma. Jadi dari Ama. Jadi ini dia bikin karena Ama itu dia lahir dari Medan. Jadi dia punya sesuatu yang ciri khas banget dari saus gulainya, kemudian di enhance sama terasi dan
Dan plus kita combine biasanya kalau orang Medan tuh pakai namanya sate kerang. Jadi Iya, di sate benar. kerang, jadi sate kerang itu bener-bener khas banget untuk orang Medan. Tapi biasanya pedas. Kali ini kita tone down semuanya, kita take out semua old chili. Jadi semua orang bisa makan, sampai anak-anak juga bisa makan. Oke, ada yang komen ngidam lah jadi batal ini puasanya. Oh jangan, nggak boleh. Aduh, jangan. Tanggung. Iya, 2 jam udah lagi kan ya? Iya kan? 2 jam lagi kita tanggung. Boleh masaknya dari sekarang, tapi makannya ntar ya. Jadi kemarin kita sempat ngobrol sama Chef David, kita juga nggak akan ngetes makanan selama bulan puasa untuk menghormati teman-teman kita yang muslim. Oke. Oke. Jadi cerita lagi tadi, ini rupanya resepnya dari Ama gitu, atau inspirasinya itu dari Ama. Dari my grandma ya. Jadi emang hal yang simple ya, karena kita selalu balik lagi back to the where we come from, kita dari mana kita lahirnya, itu taste bud kita tuh kan build up-nya dari situ ya. Jadi itu yang bikin jadi karakter setiap chef itu beda-beda karena itu sendiri gitu. Mereka dilatih dan udah dibesarkan di mana, mereka tuh punya taste bud yang khusus spesifik dan biasanya akan balik lagi ke sana gitu. Nggak mungkin dia akan lari kemana gitu. Iya, berarti sebenarnya semua chef itu banyak terpengaruh dari keluarganya ya. Betul. Dari pertamanya. Home cooking itu emang benar-benar build up semua karakternya ya. Oke. Kalau gitu Chef David buat keluarganya set the bar very high untuk anaknya. Terutama my grandma karena ama saya tuh nenek saya tuh yang ngejagain dari kecil segala macam. Karena kan orang tua sibuk ya kerja dan segala macam. Nah, jadi I really proud for her. Jadi benar-benar dia ngajarin dari nol gimana caranya livestock gitu ya. Jadi dari nyiapin ikan dari hidup segala macam semuanya deh. Bener. Belajar dari situ. Wow. Shout out to grandma ya. Shout out to grandma. So kita hari ini masak apa, Chef? Mau hari ini kita proteinnya kita pakai salmon, udang dan mussel ya, kerang hijau. Jadi bener. Mostly kayaknya semuanya bisa didapetin di Indonesia. Di sini juga kita juga bisa dapetin easily ya. Aku juga dapat semua bahannya dari Home Indonesia. Oh, that's good. For real. Okay. So, Nah, sekarang kita saya sekarang juga pakainya karena biar lebih gampang. Ini juga semua pakai yang ada di household, jadi kompor saya pakai yang portable aja biar gampang, jadi dia langsung nggak pindah-pindah kamera. Apalagi kita mau mulai? Boleh, let's go. Iya, kita mulai. Hal yang simple ya, kita blending dulu, blend semua spices yang tadi yang di resepi udah ada, kayak red onion, garlic. Boleh dikasih tahu? Sebenarnya aku udah blend semuanya karena that's good. Tapi bisa dikasih tahu ini bahan-bahannya itu adalah bawang merah sebanyak 5 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, kunyit sedikit. Aku tambahin sih biar warnanya tuh bisa. Biar warnanya lebih Terus 1 senti jahe. Kayaknya seperti itu aja. Kalau di aku kurang nggak ya? Simple ya. Cukup. That's good. Simple. Bener. Cukup. You guys can do this at home. Come on, this is so simple. You very simple. Tapi saking simpelnya, tapi pasti plating itu rasanya semua tuh kompleks. Kompleksitinya lumayan. Aku udah nggak sabaran, udah pengen lihat platingnya. Kita mulai. Minyak. Jadi kita udah hirap open ya sekarang ya. Medium high atau medium high. Ya. Nanti kalau udah reach temperature udah tinggi, kita simmering sebentar.
Jadi bahan-bahannya ini tadi yang udah kita blender akan kita simmer sebentar ya. Betul. Kita tumis sebentar di api sedang. Ya, kita bikin sate kerang dulu ya nih ya untuk marinasi yang Oh, pertama ya. oke. Ya, oke. Kita bikin sate kerang. Wah, enak nih. Bener banget kalau di Koriander. Medan itu apa ya, setiap restoran-restoran seperti yang jual hot food itu pasti ada sate kerangnya gitu. Jadi sate Iya, kerang itu so betul. Dan setiap seller Yep. punya ciri khas mereka masing-masing. Ada yang lebih ini, lebih lebih pedas atau apa. Tapi mostly basic stuffnya itu yang sekarang ini. Jadi kalau emang mau tambah pedas ya dinaikin cabenya, itu akan cross ke sana gitu. Oke. Ini udah boiling. Ini udah panas banget. Ya. Terus habis itu kita tambahin coriander powder, apa namanya, ketumbar. Jadi ini tadi yang kita bentar dulu, yang kita masak ini yang untuk bahan-bahan sate kerang itu sate kerang. Sate kerang itu berarti ini onion ya, setengah onion, satu siung bawang putih, terus ada jahe ya. Betul. Dan bubuk ketumbar. Oke. Betul, ketumbar. Berarti ya, jadi ada dua macam yang di blender bahannya dan betul. Ini yang pertama. Ya, careful. Koriander masuk, udah. Wow, bentar ya. Kayaknya kepanasan. Ya, kepanasan. Ya, as long as it's working. Oke. Jadi langsung kita masukin garam dan gula ya. Garam dan gulanya masukin. Gulanya kita masukin gula apa ya, Chef? Untuk kali ini bisa di mix. Kalau misalkan nggak punya gula Jawa, bisa pakai brown sugar atau gula biasa. Tapi kita pakai brown sugar. Kita pakai gula Jawa ya, gula Jawa atau brown sugar. Oke. Wanginya udah langsung keluar. Ya. Kemudian karena dia udah boiling, kita bisa tambahin liquidnya. Terus liquidnya itu apa ya? Yang kita tambahin santan ya? Kita tambahin santan. Santan ya. Berapa banyak ya, Chef? 4 tablespoon ya. Iya, jadi kita tambahin 4 sendok makan santan. Betul. Di sini aku matchingin sama Chef David, dia pakai santan Kara. Siap jadi, Kara. Jadi aku juga pakai Kara. Jadi di sana ada jual Kara juga ya, Chef? Ada, di sini ada Kara. Lumayan sih ya, Kara itu konsisten sih sebenarnya. Konsisten. Iya, maksudnya bisa ada gitu. Kadang-kadang kan bisa hilang di market. Iya, berarti stokisnya mantep deh. Stokisnya yang konsisten. Oke. Begitu ini udah mendidih, udah balik lagi, cepat kok ini prosesnya karena dia udah mendidih. Kita simmer bentar. Tadi tetap di medium high heat. Ya, kita turunin bentar, kita kecilin. Oke. Ya. Kemudian kita, kalau ada kerang yang udah dikupas, itu juga boleh. Atau nggak, kalau misalkan masih ada spesial juga nggak apa-apa. Oke, aku tambahin yang half shell. Iya. Kita masukin kerangnya. Masak. Kerangnya 6 biji ya di aku. Ya, 6 biji. Ya, oke. Bisa lebih, tapi tergantung ya. Tadi kalau misalkan ini. Biasanya kita masukinnya lebih ini banyak. Oh, masukinnya biasanya lebih banyak ya? Oke. Iya, karena ya maksudnya bisa dipakai untuk lumayan one portion itu mungkin bisa 250 gram seperti yang diposting itu ya. Iya, benar. Wow, nice. Wangi banget. Oke. Padahal bahan-bahannya itu nggak banyak ya, tapi bisa nggak banyak begitu gitu. Iya. Yeah, smells so good. Okay. The last, ini udah bring it to boiling. Ya. Terus udah boiling, kita matiin. Totally off. Oke. Totally off. Terus kita masukin desiccated coconut apa namanya? Kelapa parut. Kelapa parut ya. Ya. Oke. Heat off. Terus kelapa parut kita masukin berapa banyak, Chef?
Kita masukin sampai ini kondisinya tergantung liquidity-nya nanti. Soalnya kan dari kerang biasanya ada liquidnya ya, ada airnya. Jadi tergantung dari kondisinya. Tapi intinya dia itu kurang lebih biasanya saya pakai 5 apa 6 tablespoon. Untuk satu resepi. Jadi kondisinya itu nanti dia itu bakal thick seperti ini ya, Nek. Jadi dia bakal coat, ya fully coat. Jadi fully coat kayak gitu. Sip. Habis itu kita aduk lagi dulu ya? Iya, kita aduk. Kita boleh transfer dulu ininya. Jadi kita boleh transfer ke bowl. Kemudian kita cover, let it sit. Jadi biar dia meresap, biar dia ini dulu. Slowly sirap nicely done. Jadi seperti diungkep gitu ya? Betul. Jadi ambil aja yang paling gampang, ambil mangkok, tuang ditaruh di mangkok, ambil piring, tutup di atasnya, dan. Tapi at this point itu sebenarnya ininya muscle-nya itu belum mateng ya? Supposedly udah mestinya kan muscle itu nggak terlalu lama, jadi dia akan slowly reheat, jadi bakal slowly cook ya. It cooks itself, Yeah. Good. Yeah. Alright. Next. Hi, Chef Marlon. Nah. Thanks for joining us. Yep. Thank you, Chef. Just a quick shout out. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita bikin basic sausnya, saus gulai ini. Sama lagi kita pakai blender aja, pakai biar cepat. Shallot. Ya. Garlic. Jadi ini yang tadi aku kasih tahu ya. Shallot, 5 bawang merah, 1 siung bawang putih, juga ada jahe 1 senti dan kunyit. Aku pakai 2,5 senti. Good. Kita mix up. And now we need another saucepan. Another saucepan. Ada Chef Agus. Hai, Chef Agus. Apa kabar, Chef? Apa kabar? Hari ini kita masak seafood, Chef. Seafood nelayan dari Chef David. Udah wangi banget di sini. Chef Agus tuh guru gua itu, guru yang paling hebat. Iya. Mentor yang hebat. Berarti kakek guru ya? Kakek guru. Wah. Dia bisa pagi-pagi telepon itu untuk kasih ilham. David tuh bikin ini, David tuh bikin ini gitu. Seru dia sama dia. Iya, dia orangnya baik banget. Baik banget. Seru sekali. Ada saucepan. My grand mentor. Saucepan oil. Saucepan oil. Blended ingredientnya tadi. Ini juga medium high ya? Medium high. Terus bubuknya, spicesnya udah ditumbuk? Spicesnya udah ditumbuk. Tadi kita udah numbuk. Ini ada cengkeh 2, bunga lawang 1, dan juga jinten. Iya. Ya. Itu bunga lawang itu PK ya? Apa sih namanya? Bunga lawang star anis ya? Iya, star anis ya. Iya. Bener ya? Nggak salah ya? Nggak tahu, ada orang bilang PK itu apa? PK itu yang star anis bukan? PK itu PK ini star anis. Ya. Oke. It's the same. Tahu bahasa Hokkien juga ya, Chef David ya? Ya, nggak banyak sih, tapi lumayan. Nah, jadi terakhir gimana? Nggak apa-apa. Terakhir saya ke Medan masih ini ya, ke daerah Deli Serdang itu lumayan ya sekarang. Cemara ya? Di daerah Cemara ya? Ya. It's growing. Iya. Medan udah terakhirnya itu David itu ke Medan tuh tahun berapa?
Kayaknya 18 ya. 2018. 18. Iya, 18 atau enggak 17 ya. Oh, berarti baru dong. Nggak lama-lama 2018 amat, itu ya. berarti nggak lama amat. Masih Enggak. 3 tahun. Iya. Wah, sayang tuh belum Minggu kenal lalu sama Livi ya. lemongrass. Yap, Lemongrass. lemongrass ready. Yes. Yes. Daun jeruk diiris. Ya, udah ada. Oke. Oke, jadi daun jeruk tadi aku ada 3 lembar, udah aku Ya, iris 3 lembar. tipis-tipis seperti ini. Yap. Boleh. Gimana? Nggak kedengaran? Hai. Hai, Chef. Kedengaran nggak sekarang? Aku masih belum kedengaran. Aku masih belum kedengaran sih. Di momen penting begitu, internet harus down. Oke. Oke, wait. Aku nggak kedengaran. Coba. Nggak kedengaran sih. Coba dari... aku nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Coba leave dulu ya. Leave dulu, baru join ya. Leave dulu, baru join. Oke. Ya, so kita ada kayaknya masalah internet. Aku nggak bisa dengar. Jadi kita tunggu lagi Chef Davidnya untuk masuk. Nanti kita akan invite dia kembali. Jadi tadi kita udah buat, kita udah siapin daun, daun bumbu untuk masak sate kerang. Dan sekarang kita akan siapin bumbu untuk gulai ikannya. Oke. Hai Chef. Halo, udah? Ya, can hear you now. Oke, perfect. Sorry, kayaknya tadi ada phone call masuk. No worries. Oke. Terus udah daun jeruknya udah, lime leafnya udah masuk? Belum masuk. Yang aku belum masuk semuanya. Oke. Masuk dulu. Oke. Jadi kita mulai dari bumbu ya. So kita tumis dulu bumbunya. Habis kita tumis. Terus kita masukin santan. Kita masukin serai dulu. Ya, serai, daun jeruk. Sama tadi spice-nya ya. Ya, spicesnya. Rempah-rempah yang tadi udah kita haluskan. Jadi ada jintan, ada juga bunga lawang dan 2 buah tongkek. Ya, dan 400 ml coconut ya. Apa? Santan. Santan, oke. Yeah. Sekarang kita masukin daun jeruk, juga serai. Ada 3 batang. Wah, serai aku kepanjangan. Jangan lupa garam, gula. Bener. Garam. Kita tambahin dulu santan 400 ml ya. Ya, 1 can ya. Biasanya sih aku pakai itu situ pakai segitiga ya, yang bentuknya segitiga. Iya, kalau Kara di sini like 200 ml. Jadi aku perlu 2. Aku perlu 2. Oke. Yay. Nah. Oke. The next one. Oke, the next one. Terasi. Terasi ya. Wah, ini kenapa harus ditambahin terasi? Ini sebenarnya terasi ini karena kita pakai dealing sama seafood.
kita perlu enhance sedikit dia punya taste umaminya. Jadi jadi terasi ini bikin kompleksiti dari saus ini lumayan ya, jadi lebih kompleks rasanya. Oke. Aku ambil terasi dulu ya. Oke. Ya. Sebenarnya aku sendiri bukan penggemar bau terasi. Tapi waktu dipakainya itu tepat di makanan, itu beneran bisa make like a big effect. Jadi kita masukin berapa banyak terasinya? Tergantung berapa kerasnya terasinya biasanya. Tapi yang sekarang ini saya cuma pakai setengah sendok makan atau enggak 1 teaspoon ya. Oke, 1 teaspoon of terasi going into the pan. Yes. Oke. Wow, smells really good. Yeah. Okay. Yeah. The terasi, it's working really well. Kita bisa masukin udangnya sekarang, jadi let it simmer for like 20 second, 30 second, terus habis itu kita masukin berikutnya cherry tomato atau nggak tomato. Oke. Ya. Jadi sausku itu lebih warnanya itu lebih ke kuning-kuning hijau gitu. Ya, kuning-kuning hijau actually ya. Bener ya. Oh, oke, bener ya. Ya, oke. Jadi enggak seperti warna gulai biasanya ya. Kalau gulai itu kan lebih ke merah ya. Lebih merah, ya. Sebenarnya bisa kalau mau merah, tapi kan kita takutnya pedas ya. Jadi kita nggak iniin. Okay. Kemudian udangnya udah dibersihin, udah dibelah juga ininya. Oh, udah aku masukin semuanya. Oke. Belum. Belum dibelah. Belum dibelah. Ya. Kita tunggu 20-30 detikan gitu, sebenarnya udah cukup. Yep. Jadi semua masakan di Monggo Restoran ini kreasinya Chef David sendiri ya? Jadi emang bukan kita maunya sebenarnya bawa masakan Indonesia itu beda in the next level ya. Jadi kita mau coba nunjukin bahwa di dunia kalau misalkan masakan Indonesia itu bukan hanya seperti nasi goreng atau nggak gado-gado yang orang expecting yang itu loh, atau nggak sate ayam kan memang itu yang terkenal itu, tapi kita bisa bawa yang lain gitu. Jadi orang itu bisa lebih kenal dan intinya sih sebenarnya lebih gampangnya karena kalau misalkan orang udah tahu, udah kenal, mereka tuh lebih gampang untuk nanti in the future gitu. Jadi orang udah tahu rendang itu bukan dari Malaysia atau kayak gimana atau enggak. Jadi salah satu goalnya seperti itu. Ini saya udah siapin satu tray. Jadi saya biasanya kita pakai tray untuk grilling. Jadi kita lihat dari situ, kita pakai ini. Oh, ini kita berarti aku siapin grill pan ya? Ya, grill pan aja. Oke. Pakai grill pan. Nah, jadi kan biasanya orang kalau udah Oke. Ntar ceritanya ntar aja. Enggak, aku mau nanya itu kenapa? Maksudnya kan biasanya orang kalau udah di luar sana itu pilihannya itu lebih ke Western cuisine gitu. Jadi apa yang membuat Chef David ini pilih Indonesian cuisine? Iya, balik lagi karena emang basicnya kita itu emang lidahnya kita gampangnya gini, kita as Indonesian kita itu gak jauh-jauh tuh dari namanya santan, nasi, peanut sauce kayak gitu. Tapi kalau misalkan semua claiming masakan Indonesia itu harus pakai namanya saus kacang karena banyak banget di dunia ini orang sebenarnya dari Jawa masakan Jawa yang most of them pakainya semuanya pakainya itu peanut sauce basically. Oke. Sambil dulu cherry tomato. Cherry tomato. Oh, masukin ya? Ya, masukin. Jadi tadi sausnya udah dimatiin ya? Barusan aku matiin ini. Ya. Oh, jadi cherry tomatonya itu dimasukin setelah mati ya?
Kompornya itu matiin aja. setelah Betul. gasnya itu udah nggak ada. Wow. Jadi totally off. Apakah ada apa? Any reason to that? Kenapa kita harus matiin dulu? Karena sebenarnya ininya apa namanya? Jadi teksturnya dari tomato itu masih ada, tapi nggak dilute, karena cherry tomato yang kita pakai itu sebenarnya cherry tomato atau enggak sebenarnya tomato biasa kalau di dice karakternya bakal sama. Jadi mereka akan hilang gitu di permukaan. Jadi nggak bakal kayak dilute. Kalau misalnya kayak gini kita let it simmer, maksudnya kita let it sit ya, jadi gampang. Terus kita let it sit ya. Berarti kita put aside ya ini ya. Kita put aside. Kita grill. Oh, sekarang udah langsung grill udang ya? Ya, kita grill udangnya. Sausnya kita taruh di aside. Sausnya kita taruh di samping dan sekarang kita grill udangnya ya. Oke. Jadi kerangnya juga dibiarin aja ya, nggak usah ini ya. Kerang kita lanjut ke kerang. Justru sekarang kerang kita mesti nusuk satenya. Oke. Oh, berarti kerangnya udah, sekarang kita akan masukin ke tusuk sate ya. Betul. Oke. Nah. Kita ambil beberapa, kayak misalkan tadi kan kita pakai 6 kerang ya. Kita ambil dagingnya aja. Jadi satu tusuk itu biasanya kita isi 3. Terus kita grill. Oke. Jadi sausnya bisa diapain itu, Chef? Banyak yang sisanya itu. Saus yang mana nih? Saus di kerang. Oh, di kerang sebenarnya bisa di recycle lagi, jadi bisa dimasak lagi pakai kerangnya lagi satu lagi. Jadi emang sebenarnya bisa dipakai untuk banyak gitu, untuk kerang yang banyak. Oke. Sebenarnya basically ini kalau udah nggak usah di grill juga udah bisa dimakan seperti itu aja gitu ya. Iya. Oke. Jadi there are 2 ways of eating this. Kayaknya satu itu kalian bisa grill lagi, taruh di tusuk sate. Satu lagi bisa dimakan seperti itu aja gitu. Iya. Ya, aku sebenarnya udah pengen nyoba. Jadi it looks and smells really good, really good, guys. Sekarang itu tadi sayur kita perlu parboil. Kalau misalkan sayur kalau mau disiapin kita parboil dulu. Kalau parboil itu artinya apa ya, Chef? Bisa dikasih tahu nggak? Kita boil in a short period. Boiling untuk short period jadi lebih sedikit kita ngilangin bau langunya ya dari situ. Oke. Oh, berarti udah habis air itu mendidih, langsung kita ini ya, betul. Masukin sebentar ya. Oke. Tujuannya itu apa ya? Untuk nge-seal ininya ya, jusnya. Jadi kita masih tetap mau jusnya dia dari sayurnya itu, tapi kita nggak mau dia overcook dalam macam. Dan plus kita juga nggak mau ada bau yang yang bau langu kata orang, apa tuh? Bau apa ya? Jadi kayak bau sayur mentah yang some people doesn't like that. I don't like it either, especially broccoli ya. Broccoli itu biasanya baunya itu lumayan ini ya. Lumayan keras ya. Oke. Jadi kerangnya sama udang masih on the way, masih still grilling, slowly grill. Already grill? Okay. I'm very slow. Okay. Jadi ini pakai apa enggak sih? Pakai oil enggak pas di grill? Jangan pakai oil apa. Jangan ya. Oke. Jadi ya di grill tuh tanpa oil ya. Cuman biar teksturnya itu jadi lebih kering kayak gitu ya. Ya, tapi orang bilang cancerous ya. Oh. Asal jangan ini aja, jangan gosong kan. If you don't burn it, I think it's fine. Tapi Hi B, juga, thank you for joining us. Okay, quick shout out. Sorry. Juga ya. Orang suka Korean barbecue ya. Ya. And then mereka juga gak bilang kan itu cancerous. Exactly. Makanya. Ya.
Soalnya lagi Korean fever. Korean fever. Tapi bener itu sebenarnya trademark mereka tuh industrinya itu sebenarnya nolong pariwisatanya mereka, kulinerinya mereka, makanan mereka tuh semua tuh nolong karena dari semua drama Korea itu orang nonton dan orang tuh jadi pengen makan. Orang jadi pengen makan makanan mereka gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia harus belajar sesuatu dari itu. Wah, berarti ya Chef David boleh ini. Wah, pengen banget kalau misalkan bisa bikin makanan orang makan. Ini sambil lalu, sorry. Ini salmonnya kita tap dulu pakai paper towel biar sekering mungkin ya. Salmon biar ya. Kita bisa kita bisa dapetin crispy skinnya. Ya. Jadi ini di grill pan ini harus medium high atau high heat atau medium low? Medium high. Medium high, terus sedikit minyaknya sedikit. Ada ditambahin minyak? Dikit aja, minyak kita perlu. Karena kalau kita nggak bisa dapat di pan. Bentar dulu, ini grill saat aku itu masih grill udah. Aku wait dulu, aku tunggu. Iya bener. Jadi berapa lama ya? Chef David udah selesai? Ini grill aku udah selesai. Grill grill prawn udang sama kerangnya udah selesai. Oh ini pokoknya intinya itu biar berubah aja warnanya gitu ya, dan biar lebih. Coba bisa kelihatan nggak ini? Oh, looking really good. Kayaknya agak susah. Jauh banget aku ambil. Jadi kondisi seperti ini, jadi nanti udah kelihatan ada grillnya. Nice. Oke. Yap. Yang aku masih nunggu ya, bentar ya. Oke. Sabar ya. Nggak kemana-mana kan habis ini? Nggak. Oke. Bentar ya. That's good. Wow, yum. Ini kerangnya looks really good. Kayaknya pen aku nggak gitu merata, jadi harus. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak. Dibalik-balik terus. Nggak apa-apa. Iya, dibalik aja 2 kali. Oke. Wah, ini sekarang wanginya udah bener-bener wangi banget bener-bener, soalnya wangi kelapanya itu keluar gitu. Jadi seperti aku lagi grilling kelapa. Iya. Okay, I think I'm pretty much done here. Done? Oke. Yeah, done. Okay. Yang berikutnya berarti kita ke salmon ya. Okay. Oke. Jadi kita akan apain ini salmonnya, Chef? Salmonnya kita akan pan fry, crispy skin biasa, tanpa any marination, tanpa salt, pepper, leave it gitu, biarin aja dia original taste-nya itu bakal. Oh jadi nggak dibumbuin sama sekali, nggak pakai salt, nggak pakai pepper sama sekali. Wow. No, don't have to, karena apa ya? Kompleks banget. Oke. Jadi kita nggak mau disturb semua sausnya. Oke, jadi berarti kita ini harus makan bareng sausnya ya? Nggak bisa makan tanpa saus ya? Betul. Oke. Oke, udah dry. Berarti kita pennya itu harus sangat panas ya? Panas. Ya. Aku kalau searing fish sekarang masih confident. Soalnya lately banyak banget yang ngajarin aku sear fish. That's good. Terus got the crispy skin. Yeah. Shout out to Chef Costas if you're watching. Ya. Jadi karena lessonnya itu baru dari last week ya, jadi masih bisa harusnya. But we'll see. I hope I don't screw this one up. Okay.
Jadi, yap. Kalau udah panas, Kita kita masih bisa nunggu. taruh, tapi kita tunggu dulu. Aku masih lama ini. Sama sekali nggak ada minyak ya? Kita pakai minyak. Kalau nggak bisa Kita, nge-reach, ya. Kalau nggak bisa reach oke. crispy skin ya. Oke, sekarang kita masukin minyak dulu ya. Ya, minyak itu Oke. dimasukin dari pertama ya. Soalnya kalau dari panas, cause fire. Oh, oke, oke, oke. Ya. Oke. Oke. Udah Yap, hot sip. enough? Oke. Oke. Ya, kayaknya harusnya ya. Oke. Oke, let's go. Skin side on ya. Ya, skin Skin cut off side ya. down. Yap. Sebisa mungkin di press biar Mhm. dia itu, karena begitu protein itu kan kalau dimasak itu kan dia kan wrinkle ya, narik balik semuanya. Oke. Jadi Oke. jadi kita press biar dia skinnya itu attach Mhm. semuanya Oke. di surface. Ini cuman untuk fish atau untuk semua protein gitu? Semua protein itu emang punya karakter begitu kena panas heat, yaitu muscle narik semuanya. Proteinnya Oke. itu semua wrinkle masuk. Untuk perfect salmon tuh biasanya kita tunggu kita lihat dari pinggirnya. Kalau putihnya Mhm. itu biasanya itu nyentuh hampir setengahnya. Oke. Setengah dari volume dari tebelnya ikan ya. Mhm. Ikan aku Ada sih yang lumayan tebel sih yang hari ini. ya, Eh, ya, aku tungguin sedikit. Berarti kalau dari ceritanya Chef David itu pertama kali yang inspire Chef David to cook itu Ama ya? betul. Wow, Betul. dulu bantu-bantu ya di dapur ya? Betul. Itu dari kecil banget kan. Jadi emang Heeh. inspired banget dari kecil itu. Nah, kita kalau Oke. misalkan udah setengah, udah nyentuh. Jadi Mhm. dari tebelnya itu udah kelihatan putihnya itu udah nyentuh setengah. Kita bisa Mhm. kecilin apinya Oke. ke medium, terus kita bisa flip Mhm. over. Siap, siap. Kayaknya aku harus tunggu Oke. sebentar lagi. Oke. Yang aku lama banget sih. Yang aku putihnya itu bener bener it haven't reached even half of the fish. Masih iya 2/5 Oh serius. ya? Jadi belum bisa flip ya. Aku takut Ya, udah jangan flip gosong. dulu, bentar. Oke. 2/5 seriously. Oh, kalau almost close to the half, bisa dicoba di flip deh. Mestinya oke. Oke. Nah, Oke. Oh. Oke, begitu kita flip balik, kita ini untuk yang sayurnya. Biasanya kita ditaruh di sampingnya. Jadi ini masih pakai residual heatnya dia. Jadi masih kita taruh sayurnya, kita masak di sampingnya aja. Oke, jadi tadi sayur yang udah kita parboil kita masukin Parboil, ya. kita udah rebus bentar. Jadi ya di sini. Ya. Jadi di sini ada brokoli, kacang panjang juga carrot. Iya, kacang panjang, brokoli, carrot. Oke. Nah, sementara ini pan aku udah mati semua, heatnya aku udah matiin semua, jadi leave it kayak gitu.
Mm-mm. Jadi yang diboil ini berapa lama ya? Oh, enggak. Nunggu veggie-nya itu nunggu sampai salmonnya dan terus langsung dimatiin semua ya? Betul, matiin semua. Kalau udah done ya? Ya. Dan Oke. kita taruh put aside. Leave it sit. Quick one, kita plating sekarang. Oke. Wah, selesai. Cepet banget. Iya, not bad. Wow, okay. That means this menu should be perfect for weekdays, weeknights, and also if you want to impress someone, Ya. this is Kalau mau very invest. easy to score. Ya kan? Iya. Very easy to score on. Yep, Tadi saus yang tadi I like kita it. bisa. Jadi pannya tadi kita, ini kompornya kan udah kosong ya. Jadi kita kirap sausnya bentar. Okay. Kita hirap kembali tadi sausnya ya. Saus gula yang tadi kita punya. Jadi for the veggie kita juga leave it, we don't season it at all. No. Ya. Okay. Nanti dicoba. Nanti kalau yang udah masak dicoba. Kenapa kita nggak seasoning? Karena karakter dari sayur itu, manis sweetness-nya itu kita tetap masih ada gitu. Kita nggak disturb sama sekali. Dan saus yang gulanya kita yang pakai sekarang ini very complex. Very complex. Jadi sausnya udah boiling, aku angkat. Kita coba plating. Smells so amazing. Oke. Kita sekarang plating. Sausnya dulu pertama. One big scoop. One big scoop? Yep. Okay. Yeah. Okay, mana enggak? Kalau bisa dilihat nanti ini sebenarnya cherry tomato yang aku punya sekarang ini sebenarnya udah wilted, udah layu ya. Layu di dalamnya. Ya, layu, tapi enggak masih tapi nice. bentuknya masih bentuk ya. Cherry tomato itu sendiri. Iya, benar-benar. Wow. Oke. So nice. Ya. Jadi di tengah ya. Mix. Oke. Salmon on the top of the sauce. Okay. Carrot. Yep. Dusnya. Very simple ya. Yeah, but it's not simple. It's not just simple as it is like a simple dish. It looks very fancy. Tapi buatnya itu nggak susah, and then it smells so good, and it smells like it hits home. Yeah, If you're an Indonesian, you would know it hits home, right? Yeah. Soalnya, to be honest here, kan kita grew up in Indonesian Chinese ya, Chinese Indonesian household ya. So my family itu sebenarnya masak 50-50 Chinese and 50 Indonesian. Tapi for me, yang lebih aku suka itu always Indonesian food because of the spices and its richness gitu. Yeah. I mean, not that I don't like Chinese food, tapi I seriously prefer Indonesian spices. Lebih rich gitu rasanya ya, kalau menurut aku. But I crave for Chinese food from time to time as well, karena ya seperti itu. Okay, aku lihat sebentar lagi ya. Kayaknya my skin is crazy crispy, you know, but it's a bit burnt. Ya, oke. Wanginya luar biasa, nikmat cici. Oke, good. Dicoba di rumah. Ini aku harus lihat dulu platingnya Chef David. Chef boleh deketin nggak sih? Wow, so nice. Lihat ke sini itu, ya. Wow, so nice. Oke.
I'll try to recreate that. Oke. Untuk pemanis bisa, tadi kan masih ada sisa sedikit, kalau misalkan ada santan bisa di drop adolok, itu juga bisa. Tapi kalau enggak juga adolok. Oke. Udah perfected ini ya. Wow. Iya, ini sih pasti bakalan impress just anyone, you know. They will think that you need so much preparation for this, tapi sebenarnya padahal enggak ya. Yeah. Haha. Ya. Tadi udang yang aku dapat itu nggak gitu gede hari ini. Tapi ya, you know, actually I cook 3 karena aku rasa like I have small one, but I think I'm just gonna go with 2. Gimana caranya biar satenya itu berdiri? Jadi ini ikannya di sini. Ikannya udah kita taruh pertamanya ikan, terus kemudian udang kan, udangnya ada di kiri dan kanan. Ini sit just in between aja, jadi dia akan berdiri. Bisa? Nggak, jadi benar-benar taruh standing up, jadi nasi bisa ditaruh standing up. Oke, bentar. I have to go closer to see. Oh, wow, nice. Let's see. Ada yang How is it? I think I kind of ruined my plate a little, but what do you think? Coba. Gini caranya. Jadi itu hampir benar, itu oke. Cuma jadi kan tadi taruhnya kan begini ya. Taruhnya kan seperti ini. Kalau bisa di standing up, bener-bener di stand up gitu. Jadi bener-bener di sampingnya udang dan salmon. Bisa. Bisa. Udangnya itu di mana? Udangnya itu di mana sih? Oke. Itu kelihatan nggak? Jadi udangnya ini kita taruh udangnya. Jadi pertama kan salmon di tengah. Terus kemudian udangnya dulu, kayak kita udangnya tempelin bener-bener di salmon. Jadi dia sebenarnya almost stand up. Iya. Dan ininya tuh satenya sampingnya aja. Jadi dia pas banget. Sit down nicely. Wow. Berdiri, jangan ditidurin, coba diberdiriin. Bener-bener fully stand up 90 degree ya. Nah, nanti dia bakal sit nicely. It collapsed. Okay, I'll work on it. Okay, don't worry. I'll see your picture and I'll try to work on it. Okay. Yeah, yay. So I'm very happy. This is such a nice plate. I can't wait to dig in. But because it's Ramadan, bulan Ramadan, kita nggak akan taste our food. But another 1 hour ya? Another 1 hour? For us, it's another 2. Yeah. Another 2 hours? Well, 1 hour later than you kan. Okay. Yeah. Jadi, no worries. After this, aku bakalan try and I'm going to put it down on the caption with on the IGTV that I'm going to save for later. You can watch too. Like, if anyone you know missed out our session, can always come back to Home Indonesia to watch. Nah, jadi sebelum I let you go, I just want to go over ini. Let's see if there are questions. Okay, let me see. Wow, okay. All very nice comments. Keren nih, Chef David. Yay. Many people cheering for you. Okay. Chef, mitos atau fakta katanya nggak boleh makan jeruk ya setelah makan seafood. Bener nggak sih? Oh, oke. Aku baru dengar. Itu mitos ya. Itu sebenarnya yang jadi mitosnya itu yang jeruk atau enggak vitamin C. Oh, oke. Ya. Citrus ya. Sebenarnya tergantung amount-nya juga sih kayaknya.
sesuatu yang dimakan eksesif, ya itu juga yang jadi masalah. Sebenarnya kan bukan makan jeruk sekilo dari makan seafood itu kan nggak juga. Tapi sebenarnya nggak ada sangat-sangat kecil banget kemungkinannya untuk kalau misalkan orang kan takut ya itu sebenarnya. Tapi enggak lah. Yeah. Oke, tapi bukannya some people even like cook with citrus gitu. Iya makanya itu nggak masalah. And most of Chinese restaurant biasanya kan setelah makan seafood apapun mereka kasih orange on the table. Bener. Jadi nggak ini kok. It's not proven. Iya, oke. Kayaknya ada satu lagi yang nanya gimana caranya milih seafood yang berkualitas buat Chef David ya. Pertanyaannya. Seafood yang gimana? Berkualitas. Gimana caranya milih seafood yang berkualitas? Itu kalau udang sebenarnya semuanya dari paling mudah itu sebenarnya dari smell ya. Kalau memang ada baunya berarti jangan gitu loh. Kalau berarti misalkan udah masih lama fresh itu gitu. ya selama dia tuh nggak ada baunya sama sekali, that's good gitu. Oh really? Tapi bukannya kayak udang, bau laut. Ya bau laut itu bukan bau fresh bukan. Tapi kalau justru justru kayak salmon itu nggak boleh sama sekali baunya yang nggak ada gitu sama sekali, dikit sekali, mostly nggak ada. Oke. Yap. Itu aku agree sih. Itu aku agree. Ya. Iya. Soalnya waktu sampai sekarang kan Medan juga masih impor salmon ya. Jadi dulu itu pertamanya itu beberapa tahun yang lalu waktu pertama salmon masuk itu rata-rata itu bau sekali. And then I stop buying because it's so smelly gitu. Yeah, but I kind of know. Ya, tapi seller pinter bilangnya ini ikan laut, makanya bau laut. Oh begitu. Cuman tapi baunya itu bener amis sekali gitu. Maksudnya nggak bisa like you cannot stand it gitu. Okay, so there's one last question before you go. Chef, boleh pakai ikan lain nggak selain salmon? Boleh, banyak. Kita di sini sebenarnya kita juga bisa pakai di Indonesia bisa pakai even kalau gurame itu juga bisa nail this one. Even gurame. Oh gitu. Jadi yang tapi filet ya. Jadi yang filet jadi filet skin on juga kalau mau, tapi biasanya kalau gurame itu skinnya lumayan tebel ya. Jadi emang nggak preferable tapi is still good. Ya. Wow, Caranya sama nice. tetap sama. Jadi emang skillet high heat, dry, very very dry. Kalau nggak kering tuh nggak bisa achieve di situ, nggak bisa achieve crispiness-nya. Mesti kering. Mesti kering ya. Oke. Cuma satu kalau pakai gurame biasanya ada bau tanahnya ya, bau. Ya bener. Namanya fresh waternya itu yang lumayan kencang. Tapi nggak masalah sih, masih go well sama sausnya dia. Iya, oke. Karena ikan air tawar itu biasanya baunya itu ada bau ini. Iya. Kayaknya itu that wraps up our meeting for today and our cooking our session. Thank you banget Chef David udah dikasih kesempatan untuk belajar sama Chef David. We are excited for our next live session. We hope to learn from you again. And good luck and best wishes for Chef David and family and also Mongo Restaurant in Perth. Okay? Yeah, see you again. Bye-bye. God bless you. Bye.